Yang sama terjadi kepada Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar ini dalam riwayat di masa beliau belajar, makanya beliau dikatakan Ibnu Hajar. Ibnu itu apa? Anak. Hajar itu batu, berarti anaknya batu. Apa lahir dari batu? Ngawur, keras sakti lah. Itu julukan ya, julukan beliau Ibnu Hajar, kunyah beliau Ibnu Hajar. Tapi bukan berarti bapaknya namanya Hajar, bukan. Nah, sebab beliau diberi kunyah atau julukan Ibnu Hajar karena di masa santrinya beliau, di masa-masa beliau mencari ilmu, ya, tidak pernah naik. Tidak naik beberapa kali sampai disalib oleh adik-adik kelasnya. Tidak naik-naik. Mungkin kalau bahasa kita mungkin daftar mondok sudah 6 tahun masih kelas 1 terus. Ibtidah awal terus. Temennya sudah ngajar. Apa adik-adik kelasnya sudah ngajar? Ini Imam Ibnu Hajar masih ibtidah awal terus, masih kelasnya kelas awal terus. Sehingga beliau apa? Ya sedikit kecewa gitu ya. Anak kayaknya tidak bisa. Sedikit putus asa. Akhirnya pamitan keluar dari tempat belajarnya, keluar. Di tengah perjalanan beliau ya, di tengah-tengah perjalanan hujan, akhirnya beliau apa? Berteduh, ngiyup. Ya, di tengah-tengah perjalanan pulang, akhirnya hujan, akhirnya beliau berteduh. Tahu berteduh? Minggir, duduk berteduh. Sambil nunggu hujan reda. Nah, ketika berteduh, kok subhanallah, Allah tambahkan hikmah dari tetesan air yang kecil jatuh di atas batu. Tes. Dilihat batu yang sangat keras itu apa? Lobang dengan apa? Tetesan air itu setiap hujannya. Tetesan air yang kecil itu loh. Ya namanya tetesan yang kecil, kan namanya, makanya dinamai tes karena tetesan kecil. Kalau besar ya pure dah, kan gitu. Kalau kecil namanya pure bukan tetesan, purean berarti. Ini tetes. Kalau sakit mata makanya ini berapa tetes dok, kan gitu kan? Bukan berapa purean dong, buta matanya itu. Jadi tetesan. Beliau dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika duduk dengan perasaan apa namanya? Ya, sedikit putus asa ya. Sampai disalib sama adik kelasnya. Adik kelasnya sudah ngajar, masih kelas 1 terus tidak naik. Tidak naik. Akhirnya dikasih hikmah, diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala melalui tetesan Abdillah. Pindah ke situ. Tidak miring. Ambil duduk yang enak. Tidak miring. Enak kan? Perhatikan. Saat berteduh Allah memberi hikmah. Allah beri jalan keluar. Allah ingatkan melalui apa? Tetesan air yang kecil yang jatuh di atas batu. Mikir dia, ini batu kerasnya kayak gini bisa lobang dengan tetesan air yang sangat kecil. Tapi istiqomah. Tetesan batu itu selalu, paham ini? Masa hatinya anak yang walaupun sudah anggaplah 6 tahun tidak naik kelas,
Ndak bisa tembus dengan ilmu kalau terus-terusan seperti tetesan air. Mikir akhirnya. Akhirnya mikir. Jalan. Paham enggak ini? Paham? Mikir, ini batu keras kata beliau. Ini batu kan keras apa enggak batu? Ada batu lembut. Kalau ente ngomong lembut salah, berarti roti saat itu berarti. Batu kan keras kan ya? Batu keras. Tapi ternyata lobang gara-gara apa? Tetesan air yang sangat kecil. Tapi terus menerus. Dia ibaratkan hatinya seperti batu dan ilmu itu seperti tetesan air. Kira-kira kalau ilmu itu terus menerus dikit tapi istiqomah terus dikit. Lama-lama hati ini lobang apa enggak dengan ilmu? Artinya faham enggak sama ilmu? Oh ya, seperti itulah. Diingatkan, masa ini batu yang keras bisa tembus, bisa lobang dengan tetesan air yang kecil. Masa hatinya ana tidak bisa tembus dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ana harus kembali ke pondok ini. Ana harus kembali ke pondok, harus belajar lagi. Harus jangan bosan-bosannya buka lagi, apalan lagi, tak apal apalan lagi, tak apal apalan lagi. Dikit-dikit tak difahami lagi. Masa ada tembus-tembus. Nah, akhirnya balik lagi ke pondok. Balik lagi ke tempat belajarnya. Sehingga cerita akhirnya beliau sukses. Ya, bahkan mendapatkan titel Al-Faqih ya, di kalangan titel-titel ulama fikih sebagaimana yang Ustaz jelaskan kemarin. Paham? Bahkan pendapatnya beliau adalah pendapat muktamad. Ya, ketika ada perbedaan pendapat antara beliau Al-Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Imam Romli ini abahnya kiai, punya pondok. Dibayangkan. Paham tuh? Al-Imam Romli itu abah orang kaya. Imam Romli. Orang kaya ini berarti fasilitas semuanya ada. Orang kaya mau beli kitab apa ada. Mungkin kalau kita ya santri mau beli kitab akuk. Dengarkan. Namanya orang kaya pasti apa yang mau dibeli pasti ada kan? Langsung ada semuanya. Mau beli kitab langsung ada, mau beli alat-alat untuk taklim pasti ada, langsung ada ya Banda. Kemudian belum lagi beliau adalah anaknya ulama besar abahnya Imam Romli ini. Ya. Termasuk di kalangan ulama fikih juga. Gurunya Imam Ibn Hajar. Lah, mondoknya di abahnya Imam Romli. Jadi Imam Romli ini gusnya Imam Ibnu Hajar. Kalau hitung-hitungan akal menangan siapa? Satu, Imam Romli itu kaya. Fasilitas semua kalau kebutuhan mondok, kebutuhan belajar lebih cepat tersedia ya Pak enggak? Kemudian beliau turunan orang yang memang turunan kiai, turunan ulama. Dan gurunya Imam Ibn Hajar. Pasti sedikit banyak sudah mulai baik dengar ilmu, ya Pak? Dengan ilmu, dengar baca kitab kan gitu kan? Sudah lingkungannya lingkungan pondok. Nah, sedangkan Al-Imam Ibnu Hajar, subhanallah, Allah mau buat apa? Hikmah dalam kehidupan ini ya. Allah mau buat hikmah, pelajaran bagi orang-orang yang generasi setelahnya untuk bisa mengambil pelajaran dari cerita ini diantaranya. Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar kebalikannya, miskin.
Kemudian bukan dalam riwayat itu tidak pernah dengar beliau itu adalah orang yang cukup. Beliau adalah orang yang kurang kehidupannya. Bahkan sampai menikah pun beliau adalah orang yang kurang. Tapi Allah angkat, ya, beliau Allah angkat sebagai kelompok wali min auliyaillah. Semuanya wali, cuman pangkatnya lebih nampak tinggi Al-Imam Ibnu Hajar. Ya. Lebih nampak tinggi pangkatnya daripada Al-Imam Ibnu Hajar. Madharnya madhar fakir. Madharnya madhar orang tidak punya. Supaya kita mungkin yang tidak mampu, tidak kecil hati. Kasih pelajaran sama Allah dengan cerita ini. Tidak kecil hati. Paham ini? Ngerti? Dan orang yang mampu, ente jangan merasa puas dengan kemampuan ente belum tentu. Kita yang pas-pasan, ya juga jangan kecil hati. Bisa juga menjadi orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang minal ulama ila amilin. Paham ini? Ngerti enggak? Paham enggak? Bahkan kalau kita nengok, mungkin Ibn Hajar terlalu jauh. Enggak usah jauh-jauh. Guru-guru kita yang ada ini. Ya. Guru-guru kita yang ada. Ya ente lihat sekarang Ustaz Soleh punya Innova dulu. Ustaz Hasyim mungkin almarhum atau guru-guru yang lain. Kalau kita usut ceritanya mungkin beliau di masa-masa belajarnya adalah orang-orang yang kurang, bukan orang-orang yang lebih. Kebanyakan mereka. Iya. Coba ente tanya. Siapa yang ya ada yang dari awal memang orang yang pas, orang yang punya, orang selalu ada. Tapi kalau kebanyakan kalau kita teliti, di antara mereka adalah orang-orang yang pas-pasan atau menengah ke bawah lah, paling mentok. Pahamin? Jadi tidak jarang bahkan banyak Allah nampakkan orang-orang yang sukses bukan hanya orang-orang yang sudah terjamin masalah duniawinya, tidak menjamin. Bahkan orang-orang yang ekonominya menengah, ya menengah ke bawah, banyak yang Allah jadikan sebagai minal ulama ila amilin, minal auliya'i salihin, banyak. Ya Al-Imam Ibnu Hajar sampai berkeluarga masih fakir, termasuk orang yang kurang. Sampai suatu saat istrinya Imam Ibnu Hajar, istrinya yang namanya manusiawi. Jadi pengen nyewa pemandian sauna. Tahu pemandian sauna? Pemandian sauna itu pemandian air panas. Kalau bahasa kita mungkin, ayo bang, kapan engkau sewakan aku pemandian air panas? Dulu istrinya Imam Romli dulu sudah booking pemandian air panas. Paham ini? Manusiawi. Paham ini? Sudah sama-sama berkeluarga. Imam Romli berkeluarga, Imam Ibnu Hajar berkeluarga. Pada saat itu, ini cerita yang sering diceritakan oleh guru-guru kita. Suatu saat istrinya Imam Ibnu Hajar minta kepengin mandi pemandian air panas. Ternyata sudah di booking semuanya sama istrinya Imam Romli. Pantes kan orang kaya, orang mampu, orang kaya. Akhirnya Allah tampakkan karamahnya Imam Ibnu Hajar saat itu. Ayo ikut aku, kau ikut aku. Diajak ke belakang istrinya. Mana? Ke sumur belakang rumahnya. Sumur, langsung timba, kan pakai timba, seperti mau ngambil air. Ternyata ditarik, bukan yang keluar bukan air, emas penuh saat timba. Yang keluar emas, Allah tampakkan langsung emas. Yang keluar bukan air. Jangan coba-coba Mat. Nggak kok tetap air Mat.
kok ya Hanu ngomong sama Alwi, ayo Wi, ikut Wi. Aku iso kayak Ibn Hajar. Ya tetap kelan air ya. Tapi insya Allah bisa Muhammad ya. Wali min awliillah dia. Walinya pondok ini. Pemimpinnya pondok ini. Semuanya wali. Apa nih? Wali-wali daya apa gimana? Langsung Allah tampakkan teguran untuk istrinya Al-Imam Ibnu Hajar. Ya. Ketika ada kerentek duniawi pada hati istri beliau, langsung diajak ke sumur, ke belakang. Ayo. Itu kan sifatnya duniawi, tidak wajib. Mandi air panas kan tidak wajib kan? Kalau Al-Imam Ramli pantas orang, memang orang mampu. Orang mampu, orang ada. Pikirnya Imam Ibn Hajar, sudah tahu keadaannya anak seperti ini, kok tambah ngajak untuk seperti itu. Akhirnya diajak, ditampakkan karomahnya. Ayo ikut ke sumur. Ambil timba, timbanya dijatuhkan ke sumur. Bukan air yang didapat. Ternyata apa? Emas sak timba. Sak gram itu emas asli bisa ada 500.000. Tidak tahu sekarang berapa sekarang. Mungkin bisa lebih daripada itu ya mungkin ya. Anggap dari 500.000 1 gram. Nek sak timbo pira din? Bisa hitung-hitungan pun tak kon? Tak ngerti duit hari ini. Minal awliya kullu minal awliya. Ma ya'rifuna al-fulus wal dhahab wal fiddah. Masyaallah. Ngerti? Tahu sak timba emas berapa kira-kira? Berapa gram satu timba itu kira-kira? Anggaplah timba air yang kecil itu wes, jangan timba yang besar wes, yang kecil aja. Anggap berapa gram emas itu? Bisa bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun mungkin kalau uang sekarang. Iya kan, Dak? Setelah timba emas itu diambil, langsung ngomong Al-Imam Ibnu Hajar sama istrinya, "Wahai istriku, kamu milih ini apa milih aku? Kamu milih ini apa milih aku? Kalau milih ini berarti sampai sini kamu jadi istriku. Kalau milih aku, ini tak jatuhkan lagi ke sumur. Karena tidak butuh sama ini." Paham ya? Kalau anak sama ente gimana? Nimba, emas. Yuk ke Ijen, ayo ke mana? Dunia milik kita. Habis itu rekreasi, lihat turis, dicabut nyawanya, mati su'ul khotimah waliyadzubillah. Jadi kadang-kadang aulia itu miskin dengan ikhtiarnya mereka. Nggak mau kaya memang. Paham? Jadi mau dekat sama Allah lewat jalan itu. Wa kulluhum min rasulillahimul tamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami, kan gitu. Itu salah satu jalan daripada jalannya. Jadi mereka fakir itu memang niat fakir gitu loh. Paham? Mau jadi aulia Allah, mau dekat sama Allah lewat situ memang. Memang lewat jalan situ, memang lewat jalan itu. Kalau kita kan enggak kan. Fakirnya fakir asli memang kalau kita ini kan. Miskinnya miskin asli ya. Wah, anak kayak Imam Ibn Hajar ya, ente bukan Imam, seperti Imam Ibn Hajar, asli fakir memang kan. Kan asli fakir kan. Jadi ada al-fakirul asli, ada al-fakirul ikhtiyari. Ada fakir asli, ya. Ada fakir ikhtiar, memang pengen fakir. Dia bisa, beliau bisa hidup kaya. Buktinya itu.
Itu baru 1 kali timbah. Kalau 2 kali timbah, 4 kali timbah, 5 kali timbah, 6 timbah, 7 timbah, 8 timbah, hitungan sendiri. Berapa kekayaannya Al-Imam Ibnu Hajar? Ha? Bukan hanya beberapa sauna, seorang-orangnya dibeli. Masya Allah. Tapi beliau niru Nabi. Hah? Niru Nabi. Dan selalu berusaha dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingin menjalani apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ditawarkan pada istrinya, ayo dek, ente milih emas apa milih anak? Kalau milih emas, ya sudah, berarti sampai sini kau hubungannya sama anak. Salam. Tapi kalau milih anak, ini emas, tak buang lagi ke sumur. Tak butuh anak sama emas. Sudah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Pak Gofur kira gimana? Sama istrinya di belakang nimba, tuh emas. Dek, milih anak apa iki? Jadi istri, milih sampean sama emasnya, Mas. Jangan husudon dulu. Pak Gofur itu mau ngasih Ustadz Soleh biar selesai semuanya itu ya. Berarti jalan menjadi wali min auliyail illah subhanahu wa ta'ala.